Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di suasana bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikhususkan sebulan penuh yang kita bahas hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai Rabiul Awal baru kita bahas isi daripada kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayoritas para ulama mengatakan boleh. Hampir seluruhnya. Hampir seluruh ulama mengatakan boleh. Kalau ada pertanyaan muncul, sahabat gak pernah bikin, ya memang sejarahnya mulainya abad kelima. Abad kelima Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan. Dan mungkin para sahabat bikin dengan cara yang berbeda. Kan tidak mungkin kita tahu semuanya. Sahabat ada 124.000 orang. Apa bisa dipastikan mereka tahu? Tidak ada seorang sahabat yang melakukannya? Belum tentu. Oleh sebab itu yang paling tahu sahabat ya para ulama. Yang paling kenal sahabat, paling kenal Nabi, paling kenal Ahlul Bait ya para ulama. Karena para sahabat tidak meninggalkan karya ilmiah. Ada sahabat karang kitab, kitab fikih, kitab hadis. Ada tidak? Nggak ada. Yang mengarang kitab para ulama setelahnya. Bahkan ulama setelahnya itu hafalan hadisnya jauh lebih banyak dari para sahabat. Itu diakui. Paling banyaknya Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak hafal hadis Abu Hurairah. 5.000 lebih. 5.000 lebih. Ini sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Tapi kalau ulama hadis ada sampai 1 juta. Ada yang sampai 500.000. Ada yang 300.000 hadis. Kenapa mereka bisa banyak? Karena mereka menghabiskan waktu untuk mengumpulkan hadis dari riwayat-riwayat para sahabat yang jumlahnya banyak. Jadi bukan satu sahabat saja yang mereka ambil hadis, tapi banyak sahabat. Nah, dari sinilah hadis yang jumlahnya banyak baru disimpulkan. Oh, ternyata begini kesimpulannya. Oh, ternyata Maulid Nabi SAW dari hadis yang banyak itu kesimpulannya boleh. Begitu. Makanya Al-Imam Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Ya, kita ikut para ulama, mereka lebih kenal sahabat, lebih kenal bagaimana itu hadis Nabi Muhammad SAW, lebih mengenal Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ini nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau bernama asli Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir. Lahir tahun 700 Hijriah. Meninggal tahun 774 Hijriah. Beliau menginformasikan tentang perayaan Maulid pertama kali dilakukan oleh raja atau seorang amir yang ada di Irbil, di Mosul. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, Irbil itu di masa kita ini dinamakan dengan Mosul yang ada di Irak. Muzaffaruddin Kaukarbi nama raja tersebut atau nama amir tersebut. Ulama pertama yang membuat kitab Maulid dan dibacakan di dalam perayaan Maulid. Bukan hanya kitabnya Maulid, tapi dibaca di dalam acara perayaan
Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal bahasa Arabnya. Itu bernama Al-Hafiz Ibnu Dihyah namanya. Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Dari gelarnya sudah jelas beliau seorang pakar hadis. Al-Hafiz. Yang memberikan gelar Al-Hafiz ulama-ulama setelahnya. Seperti Ibn Katsir menyatakan Ibnu Dihyah adalah seorang Al-Hafiz. Al-Hafiz secara terminologi ilmu hadis adalah man hafiza mi'ata alfi hadisin matnan wa isnada. Orang yang menghafal minimal 100.000 hadis. Isi hadisnya beserta rantaian sanadnya. Beliau punya kitab tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berjudul At-Tanwir fi Maulidi Basyirin Nadhir. Dan beliau dilahirkan tahun 544 Hijriah. Meninggal 633 Hijriah. Beliau punya guru juga punya kitab tentang biografi Sirah Nabawiyah. Biografi perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama gurunya adalah Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili Al-Andalusi. Yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah. Punya kitab sejarah Nabi, judulnya Ar-Raudul Unf. Raudul Unf. Dan Ibn Katsir ketika menceritakan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, beliau mengaminkan perayaan tersebut. Artinya beliau menyetujui dan tidak menyalahkan. Itu baru satu ulama, Ibn Katsir. Ada ulama kedua, namanya Al-Imam As-Suyuti. Nama aslinya Abdurrahman bin Abi Bakar. Di Mesir. Kalau Ibn Katsir di Damaskus, di Suriah. Al-Imam As-Suyuti lahir tahun 849 Hijriah. Meninggal 911 Hijriah. Beliau ini ulama multi talenta. Hampir seluruh ilmu beliau punya karya ilmiah. Berbicara tentang ilmu ulumul Quran, beliau punya karya ulumul Quran namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Berbicara tentang ilmu asbabun nuzul, beliau punya juga karya ilmiah tentang asbabun nuzul namanya Lubabun Nukul fi asbabin nuzul. Berbicara tentang ilmu hadis, beliau punya Jami'us Shaghir. Beliau punya Lubabul Hadis. Berbicara tentang tafsir Al-Quran, beliau juga punya karya tentang tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, tafsir Durul Mansur. Berbicara tentang ilmu khasa'is Nabi Muhammad SAW, beliau punya kitab Kifayatut Talib Labib fi Khasa'isil Habib. Jadi hampir semua ilmu, khususnya di bidang agama, beliau kuasai. Dan diakui oleh para ulama bahwa Al-Imam Suyuti seorang ulama besar yang produktif, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat sampai saat ini. Sampai disebutkan beliau punya karya itu hampir 1000 lebih karya tulisnya. Bahkan julukannya Ibnul Kutub. Julukannya Ibnul Kutub, anaknya kitab, anaknya buku. Ini Imam Suyuti. Ada beliau punya kitab namanya Ensiklopedia Fatwa. Ensiklopedia Fatwa. Judulnya Al-Hawi lil Fatawi, 2 jilid. Di dalam kitab tersebut ada bab khusus membahas tentang Maulid Nabi. Nama kitabnya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Khusus membahas tentang hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, beliau katakan yang merayakan Maulid Nabi diberikan pahala yang besar. Karena di dalam perayaan Maulid Nabi seluruhnya kebaikan. Ada pahala membaca Al-Quran, ada pahala membaca salawat, ada pahala doa, ada pahala mendengar nasihat agama, ada pahala sedekah, ada pahala silaturahmi, dan ada pahala memuliakan Nabi Muhammad SAW. Itu pernyataan Al-Imam As-Suyuti. Sudah 2 ulama besar. Sebenarnya 2 ulama besar ini sudah cukup.
Cuma saya kasih lagi yang lain. Ada ulama pakar hadis dunia. Namanya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani. Lahir di kota Asqalan, Palestina, tapi hijrah ke Mesir. Lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Beliau punya karya monumental itu adalah Fathul Bari, sarah daripada Sahih Al-Bukhari. Disebutkan oleh para ulama, Qamus Sunnah. Fathul Bari itu seperti kamus daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ibnu Hajar ini ada yang berpendapat beliau ini menguasai, menghafal di luar kepala 500.000 hadis Rasulullah SAW. Di luar kepala 500.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bermazhab Syafi'i dan beliau berakidah Asy'ari. Beliau katakan tentang maulid, al-ihtifal bil maulid, perayaan maulid Nabi, bid'ah. Beliau katakan bid'ah. Ada lanjutan, ishtamalat ala mahasin wa diddiha. Bid'ah yang mencakup di dalamnya kebaikan dan juga ada keburukan. Mungkin di zaman beliau ada keburukan dari maulid. Kenapa? Mungkin ada yang campur laki perempuan. Nah, ini buruk. Tapi lanjutannya apa kata beliau? Faman taharra mahasin wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Tapi kalau di perayaan maulid kita sudah survei, sudah teliti, ternyata isinya tidak ada keburukan, isinya kebaikan semua. Keburukannya tidak ada. Maka perayaan Maulid Nabi itu namanya bid'ah hasanah. Ibnu Hajar yang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, bid'ah yang baik. Karena memang kata kullu bid'atin dolalah itu memang dibagi oleh para ulama hadis. Bukan pemahaman secara tekstual, tapi kontekstual. Kalau tidak mau dibagi, maka yang di awal juga tidak boleh dibagi. Setiap yang baru adalah bid'ah. Awalnya kan kullu muhdasah. Setiap yang baru bid'ah. Kalau yang kedua tidak mau dibagi, yang pertama juga harusnya tidak dibagi. Kalau yang pertama tidak dibagi, berarti mau urusan dunia, akhirat juga sama. Setiap yang baru, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, itu tidak boleh. Mikrofon tidak boleh. Kenapa? Ya Nabi bilang setiap yang baru. Tidak boleh. Hadisnya kan bilang setiap yang baru, kullu muhdasah. Kemudian nanti ceramah juga, baca kitab tidak boleh. Kenapa? Di zaman Nabi gak ada begini. Lampu juga tidak boleh. Sound system, naik haji, pakai pesawat, naik mobil, naik bis. Nanti dijawab, itu urusan dunia. Pertanyaannya, apakah Nabi bagi di situ? Nabi hanya bilang yang baru, mau tidak dijelaskan yang baru untuk urusan dunia atau akhirat. Ternyata dibagi juga. Nah, itu urusan dunia. Padahal awal hadisnya bukan urusan dunia. Nah, ini pemahaman yang menyimpang dalam kata kullu. Maka di awal ketika mau dibagi, oh ini urusan akhirat, oh ini urusan dunia, berarti yang kedua juga kullu bid'ah juga dibagi dong. Kenapa yang di awal bisa dibagi, yang kedua tidak bisa dibagi? Paham ya? Makanya ada ulama mengarang, Imam Subki punya karya ilmiah membahas tentang kata kullu. Itu hampir 1 jilid. Jadi kitabnya 1 jilid hanya membahas kata kullu. Ternyata tidak sesederhana pemahaman secara tekstual, tapi di situ butuh pemahaman secara kontekstual. Makanya ulama-ulama hadis mereka membuat penjelasan biar kita tidak bingung. Ya, Ibnu Hajar mengatakan bid'ah hasanah itu maulid Nabi Muhammad SAW. Sudah berapa? 3 ulama. Ada ulama keempat ahli fikih. Kalau pernyataan Ibnu Hajar ada dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi Imam Suyuti. Yang keempat namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beda, yang tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ini ulama berikutnya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Asqalani ini, Al-Asqalani ahli hadis. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ini ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i. Lahir tahun 909 Hijriah, meninggal 974 Hijriah. Ada di Mesir juga. Beliau punya kitab namanya Al-Fatawi Al-Hadithiyati. Fatwa kontemporer nama kitabnya. Apa kata beliau? Ajaza al-ihtifal bil mawalid allati tashtamilu ala khairin kasadaqah wa dzikr wa salatin wa salamin ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa madhihi, yang artinya dibolehkan, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dibolehkan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW karena di dalamnya ada kebaikan seperti sedekah, zikir, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa madhihi, dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pernyataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada pernyataan juga dari Abu Syah dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Kanzun Najah wa Surur. Ini salah satu gurunya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Kata gurunya Imam Nawawi, perayaan Maulid itu adalah bid'ah yang paling bagus. Kemudian Ibnu Taimiyah juga, walaupun nanti ada pernyataan dari beliau mengatakan bahwa Maulid ini bid'ah. Tapi di pernyataan yang lain beliau bagi bid'ah ada dua. Ibnu Taimiyah yang membagi. Ada di salah satu kitabnya. Kalau tidak salah judulnya Dzar'ut Ta'arud. Ibnu Taimiyah membagi bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Imam Syafi'i juga membagi bid'ah. Ada yang baik, ada yang buruk. Imam Nawawi juga membagi bid'ah. Ada yang baik, ada yang buruk. Dalam kitabnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Ibnu Hajar juga membagi. Jadi hampir semua ulama hadis membagi. Karena mereka tidak paham secara tekstual, tapi secara kontekstual. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim, beliau mengatakan fata'zimu maulid wattikhazuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Taimiyah yang menyatakan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadikan satu perayaan khusus di setiap musim. Maksudnya di bulan Rabiul Awal. Kadang-kadang hal ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kata beliau. Maka bagi mereka yang melakukan perayaan maulid tersebut, baginya mendapat pahala yang besar. Ajrun azim. Kenapa dapat pahala yang besar? Karena niatnya baik, bahagia dengan kelahiran Nabi SAW, kemudian bentuk syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ingin memperbaharui rasa cinta dan pengenalan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka dapat pahala yang besar, kata Ibnu Taimiyah, karena niatnya baik dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibnu Taimiyah. Sudah berapa ulama itu? Kalau saya sebutkan itu hampir 100 ulama. Sekarang pertanyaan terbalik. Sebutkan ulama-ulama terdahulu yang melarang perayaan Maulid Nabi. Bawa kitabnya ke rumah. Rumah saya terbuka. Silaturahmi gak apa-apa. Saya kasih makan, kasih minum. Bawa kitabnya. Begitu. Karena ada yang lewat WA seperti itu, ya silakan. Datang ke rumah secara baik-baik, tidak apa-apa. Bawa. Ulama siapa yang larang? Siapa? Sebutkan kitabnya di mana? Selain Ibnu Taimiyah ya. Dan selain ulama sekarang. Ulama dulu dong, jangan ulama sekarang. Kalau ulama sekarang, ya kita punya guru juga, kita suruh juga bisa.
Ulama dulu yang punya karya ilmiah yang diakui. Gitu. Jangan ulama sekarang. Bawa kitabnya, sebutkan ulamanya yang zaman dulu melarang. Kalau abad keempat, abad ketiga, abad kedua, ya memang tidak ada perayaannya abad kelima. Gimana sih? Cari yang abad ketiga gak dapat. Abad kedua tidak dapat. Jelas tidak dapat. Carinya di abad kelima. Jadi rentetan tahunnya harus tahu. Tahun lahirnya kapan, meninggalnya di mana, gurunya siapa. Biar tidak salah menempatkan kata. Yaitu, ini dia bilang di abad ke-1 gak pernah dibikin, tabiin tidak pernah dibikin. Memang tidak pernah dibikin, karena dibikinnya abad kelima. Bukan berarti tidak pernah dibikin kemudian salah. Karena ulama ini mereka punya hafalan hadis jauh lebih banyak. Dan mereka tahu kesimpulannya yang benar itu apa. Bukan orang awam yang jadi patokan. Jadi standar pemahaman agama itu bukan standarnya orang awam. Bukan standarnya pelajar, bukan. Tapi standarnya ulama yang diakui keilmuannya. Dan mereka tadi yang saya sebutkan, siapa yang tidak mengakui mereka? Siapa yang tidak mengakui? Itu. Kemudian ada seorang guru di Maroko namanya Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Syekh Abdul Hayy Al-Kattani. Beliau punya kodifikasi, pengumpulan kitab-kitab maulid. Beliau kumpulkan dalam satu kitab judulnya At-Ta'aliful Maulidiyah, nama kitabnya. Syekh Dr. Usama Al-Azhari menyatakan, seorang ulama besar di Mesir, kurang lebih ada 150 karya para ulama terdahulu tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150. Makanya di seluruh dunia Islam pasti ada tokoh ulama yang membuat karya ilmiah tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, mereka juga al-ihtifal, merayakan. Karena tadi pernyataan para ulama hadis seperti itu. Kalau kita pergi ke Madinah di zaman itu, Madinatul Munawwarah, ada seorang ulama bernama As-Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Sammani Al-Madani. As-Sayyid Muhammad ibn Abdul Karim As-Sammani Al-Madani. Beliau ini yang menghimpun tarekat, 5 tarekat dijadikan satu tarekat namanya Tarekat Sammaniyah atau Tarekat Sammani. Beliau punya tarekat Khalwatiyah, Saziliyah, Qadiriyah dan seterusnya, dihimpun jadi satu tarekat baru namanya Tarekat Sammani. Dan di sini ada sudah sejak lama ada di Maluku Utara, di Kesultanan Tidore dan kesultanan yang lainnya. Ternyata beliau ini punya kitab maulid dan dulu dibacakan di Madinatul Munawwarah. Dan beliau di zaman itu yang memegang kunci makamnya Nabi Muhammad SAW. Ini ulama besar, masih daripada turunan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan maulid ini sering dibaca di Ternate, namanya Maulid Al-Azbi. Mereka bilang Maulid Azb. Maulid Al-Azbi. Maulid ini karyanya As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani di kota Madinatul Munawwarah, dibaca di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman itu. Kalau kita pergi ke Spanyol di zaman kaum muslimin masih menguasai wilayah Andalusia, masih tinggi peradabannya di Andalusia. Nah, di sana juga ada karya kitab maulid di Spanyol. Judulnya Syaraful Anam. Memang dia punya pengarang ada khilaf. Tapi di antaranya menyatakan yang mengarang kitab maulid Syaraful Anam itu seorang ulama bernama As-Sayyid Syekh, bukan Sayyid, Syekh Ahmad Al-Hariri Al-Andalusi. Andalusi nisbat kepada Spanyol. Di Spanyol, kitab maulid namanya Syaraful Anam. Kalau kita pergi ke Irak, ternyata di Irak juga
Ada tokoh yang mengarang kitab maulid yang sangat populer. Dan ini semua ulama, bukan orang awam. Ulama hadis, alim, soleh, abid, ahli ibadah, alim, orang soleh, ahli hadis. Di Irak ada satu kampung dalam kitab Ajaibul Buldan disusun oleh Al-Imam Al-Quzawaini. Itu kota namanya Barzanz. Barjans. Nama maulidnya hanya ikut Maulid Barjanzi. Disusun oleh As-Sayyid Ja'far Al-Barjanzi, seorang ulama. Kitab maulidnya Maulid Barjanzi. Sudah di Irak, ada juga di Irak. Kalau pergi ke Suriah, ada juga ulama mengarang kitab maulid. Di Suriah, namanya Al-Imam Ibnu Nasruddin Ad-Dimiski. Punya kitab maulid namanya Jami'ul Athar fi Maulidin Nabil Mukhtar. Pergi ke wilayah Khurasan, Afghanistan dan sekitarnya. Ada satu tokoh namanya Mula Ali Qori, meninggal tahun 1014 Hijriah. Punya kitab maulid juga. Nama kitabnya Al-Mawridu Rawi fi Maulidin Nabi. Kalau ke Mesir, ada juga ulama mengarang kitab maulid. Banyak di Mesir. Yang terkenal namanya Maulid Burda. Disusun oleh Al-Imam Al-Busiri. Ke Yaman juga ada. Di kota Zabid. Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai. Yang lahir 866 Hijriah, meninggal 944 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Maulid Ad-Dibai atau Maulid Ad-Daibai di kota Zabid. Kemudian ke Seun, itu Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Kalau Zabid Yaman Utara, kalau Hadramaut Yaman Selatan. Di Yaman Selatan, di Hadramaut ada kota namanya Seun. Seun ini ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi atau Al-Hibshi. Punya kitab maulid judulnya Simtud Durar, yang lahir tahun 1259 Hijriah, meninggal 1333 Hijriah. Kemudian ke Jordania, ada juga ulama mengarang kitab maulid. Hampir seluruh dunia Islam punya ulama mengarang kitab maulid Nabi Muhammad SAW. Ada 150. Namanya kalau di Jordania Syekh Abdullah Al-Hariri. Punya kitab judulnya Ar-Rawaihu Az-Zakiyah fi Maulidi Khairi Bariyah. Nama kitabnya Ar-Rawaihu Az-Zakiyah fi Maulidi Khairil Bariyah. Jadi begitu banyak para ulama mengarang kitab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengadakan al-ihtifal, perayaan. Jadi jelas itu semua data. Ya. Data-data ilmiah. Kalau mau dibantah pakai data ilmiah juga. Begitu. Pakai data ilmiah.